Shalom warga kerajaan. Dalam nilai light yang kami sampaikan kepada kalian, yang terakhir itu T stands for truth atau trustworthy, bisa dipercaya. Ya, saya ingatkan kembali apa yang sering didengungkan oleh Pak Thomas, oleh saya juga. Ada 3 tingkatan orang percaya. Pertama, orang percaya, believer, ya, punya iman, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang dapat dipercaya. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, the right hand man, tangan kanan, orang kepercayaan. Orang percaya, orang dapat dipercaya, dan orang kepercayaan. Sangat menyedihkan pernah terjadi dan sering terjadi perang saudara antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan saat itu dalam perang saudara ini Yoas menangkap Amasya raja Yehuda dan menghancurkan yaitu tembok daripada Yerusalem, dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Kota tanpa tembok apa yang terjadi? Sangat rawan, saudaraku. Itu gambaran keluarga ataupun komunitas yang kehilangan moralnya. Tetapi perhatikan ayat 24. Sesudah itu Raja Yoas ini dia mengambil emas, perak, karena menang perang ya, segala perkakas yang dalam rumah Allah. Ketika Babylon lalu Romawi menjajah Israel, mereka membawa yaitu kan ini emas murni semuanya. Dan kemudian perhatikan di sini yang berada di bawah pengawasan keluarga siapa? Obed Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Lalu dia kembali ke Samaria, yaitu ibu kota kerajaan utara. Perhatikan di sana, mereka jadi bendahara. Sudah berapa banyak keturunan? Sebab ini kalau sudah sampai Raja Yoas ya sudah. Dari David kepada Yoas kan sudah ratusan tahun. Ternyata ini bukan lagi cucu, ini mungkin buyut cicit daripada Obed Edom. Masih punya nilai luar biasa. Strongman, gibor, khail, gagah perkasa. Ya, dan satu lagi, trustworthy. Karena itu saya berdoa bahwa sungguh-sungguh anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ini sudah ada satu gejala kok. Gejala di mana salah satu yang saya tahu ya, Dr. Kim Jongkook Kim yang adalah saudara dosen di orang Korea tapi dosen di Indonesia. Sekarang kembali ke Korea, fasih berbahasa Indonesia. Dia punya 2 putra. Yang satu itu dokter lulusan Harvard. Yang kedua masih single. Dia adalah fund manager daripada pemerintah Kanada. Saya nggak salah dengar. Pemerintah Kanada manggil anak Korea ya untuk ngatur keuangannya. Dan dia adalah anak seorang missionary. Kita tahu bagaimana ada 3 sudah pendeta ditangkap karena kebaktian di Kanada. Saudara, Indonesia ini jauh lebih baik, puji Tuhan ya. Tetapi putra daripada Dr. Kim ini, dia dipercaya mengelola keuangan yang besar sekali jumlahnya. Tentu saja saudaraku, dunia sedang mencari orang-orang semacam itu. Dan kita melihat konglomerat di Indonesia aja, siapa yang mereka angkat sebagai CEO? Anak Tuhan yang bisa dipercaya. Ya, jadi saya kira kan ketika dikatakan firman Tuhan, aku membuat laki-laki lebih jarang dari emas. Daripada emas murni. Meskipun kita satu sama lain manggil mas misalnya, ya. Siapa itu? Orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan saya berdoa itu adalah keluarga saudara dan saya. Dapat dipercaya. Trustworthy yaitu steward. Steward itu bahasa Inggris lama. Dan itu menggambarkan mengelola yang bukan milik kita. Tuhan memberkati. God bless you. Be trustworthy. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua pada pagi hari ini di minggu keempat di bulan Juli, kita semua dalam keadaan yang luar biasa karena kita mengucap syukur
Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita pagi hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya satu tujuan kita mau menyenangkan hati Tuhan saja. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Dia saja yang layak dipuja. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Meskipun di rumah, mari kita lambaikan tangan kita, sama-sama katakan, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari semua umat Tuhan bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersoraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Katakan, bersoraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Hanya Kau Yesus, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami mau bersorak hanya bagi Kau Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, bersyukurlah, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, Yesus gunung batu kami dan keselamatan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, hatiku percaya. Mari berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini ada sukacita baru, ada kekuatan baru yang boleh melingkupi setiap kami. Kami percaya Tuhan, di tengah kondisi saat ini yang mungkin bagi setiap kami, bagi beberapa kami Tuhan adalah kondisi yang sulit. Tapi kami percaya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau kami bisa melewati semuanya. Karena hanya Kau sumber kebenaran kami Tuhan. Hanya Kau yang sanggup menyelamatkan kami Tuhan. Hanya Kau yang sanggup memberikan kami hidup dan pengharapan Tuhan. Kami mau ikut kehendak-Mu saja Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Kami mau persembahkan hidup kami hanya bagi Engkau Yesus. Untuk kami boleh tetap menyembah Engkau, mencari kehendak-Mu Tuhan. Ya Yesus, kami gak mau dunia menjauhkan kami daripada kasih-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
menyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, oh, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, oh, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Terima kasih. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau hidup untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, langkah kami tidak akan pernah dari setiap detik penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Meskipun kami saat ini harus beribadah secara online, di rumah kami masing-masing, di tempat tinggal kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat Allah tetap nyata. Hadirat Allah tetap hadir Tuhan, melawat setiap hati kami. Untuk kami boleh lebih lagi mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu pagi hari ini melalui hamba-Mu. Memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau akan berbicara sesuatu buat setiap kami. Spesifik Tuhan untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan, dengan hati yang haus dan lapar, kami mau datang di dalam mezbah-Mu Tuhan. Yang mau duduk diam, berikan hati kami, yang buka hati kami hanya untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara sekalian, puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kembali bisa berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang saya langsung angkat ya dari satu bagian firman Tuhan, dan ini adalah khotbah yang terbaik yang pernah disampaikan karena datang dari Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi mari kita akan bersama-sama belajar dari Matius pasal 5 ayat yang ke-6, lapar dan haus akan kebenaran.
Nah, satu hal terlebih dahulu saya ingin sampaikan ya supaya kita memahami dengan baik bagian ini ya, bagian yang sering disebut dengan khotbah di bukit, dan secara khusus lagi ucapan berbahagialah ya, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan beatitudes ya. Nah, Saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini ini bukanlah cara kita masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Jadi ini bukan berbicara mengenai jalan masuk menuju kerajaan Allah, atau pakai istilah lain, ini bukan syarat-syaratnya ya. Nah, lalu apa? Nah, maka inilah sesungguhnya pengertiannya, bahwa sebenarnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah ciri-ciri dari seseorang yang sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi sekali lagi, bukan syarat ya, bukan jalan masuk, tetapi ciri-ciri. Nah, kita akan sama-sama belajar ya secara khusus di ayat yang ke-6, tapi terlebih dahulu saudara, saya ingin memberikan gambaran secara keseluruhan terlebih dahulu ya. Saya menggunakan sebuah ilustrasi sebuah pohon di sini ya. Nah, sebenarnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kira-kira dapat kita pahami seperti ini ya. Ucapan berbahagialah ketiga yang pertama itu bicara soal akarnya ya, akar ya, bahwa seorang yang sudah masuk dalam kerajaan Allah, maka ini ciri-ciri pertamanya. Apa itu? Miskin di hadapan Allah, ya, dalam pengertian bahwa dia tidak sanggup memenuhi tuntutan kebenaran Allah sehingga dia benar-benar bergantung kepada kasih karunia Allah, ya. Lalu kemudian duka cita karena memang dia sadar bahwa di hadapan Allah dosanya banyak, pelanggaran dan kesalahannya pun segudang ya. Jadi dia merasa sedih dengan keadaannya itu. Lalu kemudian hatinya dijamah oleh Tuhan ya, yang tadinya penuh dengan pemberontakan ya, keras ya, lalu kemudian menjadi lemah lembut. Nah, itu menjadi akar daripada sebuah kehidupan ya di dalam kerajaan Allah. Lalu kemudian selanjutnya akar yang sehat akan menghasilkan kehidupan yang sehat. Apa cirinya? Kehidupan yang sehat itu lapar dan haus akan kebenaran. Ya, yang pada gilirannya nanti kemudian akan menghasilkan 3 buah ini. Ya, 3 buah ini, yaitu murah hati, suci, ya, dan kemudian pembawa damai. Ya, jadi kurang lebih kita memahami ke-8 ya, dan yang terakhir itu ini yang sangat ironis sekali, justru orang-orang yang disebut berbahagialah, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan justru dianiaya ya oleh dunia ini. Nah, inilah gambar besarnya. Nah, sekarang mari kita fokus ya secara khusus di Matius pasal 5 ayat yang ke-6 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah, pertama-tama ya kita coba fokus terlebih dahulu pada kata lapar dan haus itu, dan harus kita katakan bahwa lapar dan haus itu sifatnya alamiah ya. Ini berbicara baik secara jasmani maupun secara rohani ya. Kalau kita perhatikan misalnya kembali ke kitab Kejadian ya, ketika kemudian Allah menciptakan sebuah taman lalu menempatkan manusia yang dibentuknya itu ya. Lalu kemudian di ayat yang ke-9 kita membaca bahwa Allah kemudian menumbuhkan pepohonan yang buahnya itu menarik dan baik untuk dimakan ya. Jadi kalau sekarang ini ya kita punya nafsu makan yang besar
ya, dan bukan hanya soal taste saja yang kita cari, tapi platingnya itu, ya, cara orang menyajikan itu menjadi penting. Itu sebenarnya memang kita sudah dirancang demikian oleh Tuhan, ya. Makanan menjadi tidak begitu bernilai kalau hanya rasanya saja, ya, tapi nggak menarik bentuknya. Saudara, ini datang dari Tuhan, ya, sesuatu yang sifatnya alamiah. Nah, itu kemudian dilanjutkan, lalu Tuhan memberikan larangan kepada peringatan dan larangan, ya, kepada manusia pertama, semua boleh kamu makan, ya, kembali kalau boleh dimakan berarti memang ada nafsu makan, ya. Tetapi hanya satu saja yang tidak boleh, yaitu buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya. Nah, saudara, bagaimana secara rohani? Nah, secara rohani pun sama, ya. Saya pinjam istilah dari Blaise Pascal, ya, seorang ahli filosofi dan juga matematika dari Perancis. Beliau mengatakan bahwa di dalam jiwa manusia itu ada yang dia sebut, ya, kalau di Inggriskan itu jadi God-shaped hole, ya. Lubang itu yang bentuknya itu Allah, gitu. Nah, kenapa dia katakan God-shaped? Karena memang lubang itu hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Ya, tidak bisa dengan yang lain. Anda masukkan apa saja, mau kekayaan, kenikmatan, ya, kedudukan, apapun, ya, apapun, masukkan ke sana, maka lubang itu akan tetap lubang, ya, tidak pernah terisi, dan hanya Allah saja, ya, yang bisa mengisi lubang tersebut karena Allah sendiri yang mendesainnya demikian. Jadi kalau demikian, kalau kita boleh gambarkan secara umum, ya, sampai di sini, kalau kita bicara soal lapar dan haus, itu berbicara mengenai keinginan yang kuat, yang intens, ya, yang harus dipenuhi, sehingga orang kalau sudah lapar dia bisa melakukan apa saja supaya dia bisa makan. Saudara, ya, contoh yang sangat gamblang sekali kita bisa lihat dari Esau, ya, sepulang dari padang dia capek sekali, ya, dan haus, lapar dan haus, kemudian dia melihat adik kembarannya sedang mengolah, ya, sup merah itu, lalu kemudian dengan mudah sekali dia menukar hak kesulungannya dengan semangkuk bubur merah, ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu, dan Tuhan memang, ya, ketika Tuhan itu berbicara mengenai kebenaran rohani yang begitu dalam pun, maka Allah bisa memberikan, ya, melalui Tuhan Yesus memberikan apa? Ilustrasi gambaran yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, sehingga kita dengan mudah sekali dapat memahaminya. Ya, itu pula yang kemudian diungkapkan oleh pemazmur, misalnya, ya, di Mazmur 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Atau yang lebih populer lagi di pasal 42 ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara, ya. Nah, sampai di sini saya harap kita melihat bahwa kalau demikian, ya, kalau memang rasa lapar dan haus, ya, baik secara fisikal maupun spiritual itu datangnya dari Tuhan, maka itu berarti sesuatu yang baik, yang positif, ya. Kenapa demikian? Karena, ya, pertama, bahwa ini berlaku secara jasmani maupun rohani, ya, bahwa lapar dan haus pertama-tama itu adalah pertanda adanya sebuah kebutuhan. Ya, jadi ketika saya mengatakan saya lapar dan haus akan Allah, akan kebenaran, akan Kristus, ya, itu menunjukkan bahwa saya tidak bisa hidup dengan kekuatan saya sendiri.
Ya, saya butuh Tuhan dalam kehidupan saya. Saya perlu Dia untuk mengisi kehidupan saya sehingga saya bisa mengalami kepenuhan hidup itu. Ya, dan saya kira Rasul Paulus mengungkapkan ini dengan sangat kuat ya. Yang ku kehendaki adalah, ya, yang ku kehendaki. Ini sebuah keinginan yang intens ya, yang menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Ya, dan tentu saja kalau kita melihat background-nya ya, tentu waktu Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit, maka ini tidak boleh dilepaskan dari kondisi keagamaan pada waktu itu, utamanya kaum Farisi dan para ahli Taurat. Ya, mereka merasa cukup dengan kebenaran diri mereka sendiri, ya, dengan performing, ya, dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban keagamaan yang sudah diatur sedemikian rupa detailnya, ya, dan mereka merasa kalau sudah melakukan itu maka mereka sudah pasti ya akan dibenarkan di hadapan Allah, sehingga tidak heran bukannya rendah hati tapi sombong hati, ya, merasa tidak ada kebutuhan lagi. Saudara. Nah, beda dengan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di sini. Lalu yang kedua, bahwa lapar dan haus itu adalah pertanda adanya kehidupan. Ya, begitu kita selesai dengan kehidupan kita di muka bumi ini secara fisikal, ya, maka sudah tidak ada lagi makanan dan minuman, sekalipun saudara ya ada ya kepercayaan-kepercayaan yang seringkali masih ya memberikan apa, bukan sesajen ya, tapi apa, seperti persembahan begitu ya, ada buah, ada makanan di situ, saya nggak tahu ya, yang makan pasti yang masih hidup, bukan yang mati, jelas sekali itu ya. Nah, begitu pula secara rohani, saudara, kita juga pada saat kita hidup di dalam dosa, ya, maka tidak ada yang namanya lapar dan haus akan kebenaran, saudara. Kebenaran menjadi sangat tidak menarik. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dosa. Pada saat kemudian Roh Kudus mengerjakan kelahiran baru di dalam kehidupan kita, barulah kemudian lapar dan haus akan kebenaran itu mulai muncul. Ya, dan yang terakhir, lapar dan haus itu pertanda bahwa kita sehat. Ya, jadi ini saya kira bisa menjadi alat ukur ya untuk kita semua. Saudara, kalau kita mau mengukur suhu kerohanian kita, ya, mungkin termogannya adalah ini, saya kira. Masih adakah lapar dan haus akan kebenaran itu? Ya. Nah, kalau mau diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Masih adakah kerinduan untuk kita bersekutu dengan Tuhan? Baik itu dalam doa, maupun juga dalam pembacaan firman Tuhan, maupun juga dalam ibadah bersama, sekalipun sekarang ini begitu dibatasi dengan ketatnya, saudara. Tapi kita bisa merasakan ya, saya sendiri ya kangen begitu, kok bisa kumpul lagi ya, ibadah sama-sama, nyanyi bareng, saudara. Lalu kemudian pulang pun masih ada fellowship, ya, bisa ngobrol, bisa kemudian bahkan kalau perlu setelah ibadah bisa makan bareng dan seterusnya. Ya, nah itu pertanda kalau memang masih ada berarti kita sehat. Tapi kalau tidak, nah itu pertanda bahwa ada yang tidak beres dalam kehidupan kerohanian kita. Jadi saya berharap sampai di sini lapar dan haus sudah clear ya pemahamannya. Itu alamiah dan juga positif karena itu karunia dari Tuhan. Nah, sekarang kenapa kok dikaitkan dengan kebenaran, saudara? Mengapa kebenaran? Ya. Nah, saya mau mengutip dua ayat di sini. Pertama dari 2 Korintus 5 ayat 15.
Lalu dari 1 Petrus 2 ayat yang 24 ya. Saya baca terlebih dahulu ayat yang pertama ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, saudara coba ya tanya kepada orang-orang percaya, ya orang-orang Kristen di sekeliling saudara, bisa siapa saja ya, tanya kepada mereka. Mengapa atau untuk apa Kristus mati bagi kamu? Ya, nanti kan jawabnya kurang lebihnya, saudara ya, supaya dosa-dosa saya diampuni oleh Tuhan, ya, supaya saya diselamatkan, supaya saya dapat hidup kekal. Tapi mereka lupa, ya, atau kita lupa, saudara. Seringkali kan yang kita pikirkan ini surganya saja ini, ya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita yang sekarang? Perhatikan di sini. Inilah tujuan Kristus mati bagi kita. Apa itu? Supaya kita tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, ya, tetapi untuk Dia, saudara, untuk kebenaran. Nah, ini yang kemudian ditegaskan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan di sini lebih eksplisit lagi ya, tersurat di sini. Ya, Petrus mengatakan apa? Bahwa Kristus mati di kayu salib. Ya, supaya apa? Supaya kita mati ya terhadap dosa dan kemudian kita hidup untuk kebenaran, saudara. Nah ini ya, dan kita tahu kebenaran di sini merujuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dan dengan demikian, saudara, kalau kita bicara mengenai lapar dan haus akan kebenaran, kita sedang mengatakan saya kepengen sekali dari waktu ke waktu, setiap saat dalam hidup saya, semakin hari saya semakin menjadi seperti Kristus. Kenapa? Karena memang untuk itulah Dia mati bagi saya. Supaya saya tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi saya mengarahkan diri saya kepada kebenaran di dalam Kristus Yesus. Dan saya terus bertumbuh. Ya. Barangkali butuh waktu yang pendek, atau ada aspek tertentu ya pendek, ada yang butuh waktu yang panjang. Tidak apa-apa, yang penting terus bertumbuh, makin hari menjadi serupa dengan Kristus sendiri. Haleluya, saudara ya, merenungkan perkataan Tuhan Yesus itu sangat indah sekali dan begitu dalam, saudara ya. Nah, selanjutnya, berikutnya ya, kita mau melihat bahwa ada sebuah paradoks di sini. Ya, coba perhatikan sekali lagi ya, tolong disimak baik-baik firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ya, karena mereka akan dipuaskan. Ini kan paradoks, saudara ya. Bagaimana mungkin orang lapar dan haus, tapi pada saat yang sama dipuaskan. Nah ini kan nggak pas ini ya. Biasanya ya kalau sudah kenyang ya dipuaskan gitu ya. Tapi lapar dan haus kok dipuaskan pada saat yang sama. Ini nggak ketemu. Nah inilah paradoksnya. Ya ini kok kayak nggak klop, nggak cocok begitu. Ya, nah untuk menjawabnya atau untuk memberikan pencerahannya, saudara, saya mau mengutip dari dua kutipan. Pertama dari M. Lloyd Jones, ya, yang mengatakan demikian. Orang Kristen itu lapar dan haus, namun juga dipuaskan pada saat yang sama. Makin ia dipuaskan, semakin lapar dan haus pula dia. Ya. Itulah dia sebut sebagai kebahagiaan
kehidupan kekristenan itu sendiri, ya. Dan itu bukan satu kali waktu, tetapi itu akan sepanjang kehidupan kita akan terus berlanjut demikian. Nah, saya kira saudara ya, kalau kita renungkan baik-baik perkataan dari Jones di sini, sangat benar sekali, saudara. Ketika kita jumpa dengan Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh mengalami kepenuhan jiwa kita. Ya, kita mengalami kebahagiaan, keutuhan di dalam jiwa kita. Ya, lalu kemudian kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Ya, nah itu tidak ada habisnya. Kita bertumbuh. Itu berarti ada rasa lapar dan haus untuk menekuk kebenaran itu lebih lagi. Dan semakin hari rasa lapar itu semakin besar, rasa haus itu semakin besar. Ya. Dan pada saat yang sama kita terus mengalami kebahagiaan kehidupan di dalam Dia, saudara. Satu lagi dari A.W. Tozer, ya, dia mengatakan begini, sudah berjumpa dengan Allah dan masih terus mencari Dia. Itulah paradoks dari jiwa yang mengasihi Allah. Ini benar sekali, saudara ya. Ketemu dengan Allah tadi yang dikatakan tadi oleh Blaise Pascal tadi, ada God-shaped hole, ya, ada lubang yang bentuknya Allah. Ini sudah terisi, gitu. Dan ketika itu diisi, maka itu memenuhi tujuan Allah menciptakan kita, karena kita memang diciptakan oleh dan bagi Dia, saudara. Ya, ketemu dengan Allah, mengalami kepenuhan hidup, mengalami kebahagiaan, kepuasan di dalam Dia. Tetapi justru pada saat yang sama kemudian ada tumbuh kerinduan, ya, untuk kita terus mencari dan terus mencari Dia. Nah, justru sekali lagi Tozer di sini mengatakan itu adalah sesuatu yang positif. Ya, itu tanda bahwa jiwamu sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ya, kalau kamu cuma mau ya berkatnya saja, ya kamu dapat berkatnya, lalu kamu tinggal Allah itu. Ya, tapi orang yang mengasihi Tuhan, maka dia begitu berjumpa dengan Allah, dipuaskan, dan dia tidak pernah berhenti untuk terus dan terus mencari Dia. Nah, saya mau tutup di sini ya dengan pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya kita mengembangkan rasa lapar dan haus akan kebenaran itu? Ya, saya kira ini cara tentu lebih praktikal ya di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau mengutip, saya sendiri mohon maaf, ini lama dulu saya dapat kutipan ini, saya lupa ya, saya cari lagi tidak ketemu ya. Tapi kurang lebih kutipannya bunyinya begini ya. Hunger is natural ya. Hunger is natural. But appetite can be cultivated. Nah, ini saudara, terjemahannya rasa lapar itu alamiah, tapi nafsu makan itu bisa dikondisikan. Nah, ini saudara, kalau saudara, ya saya nggak tahu ya. Saya sudah sekian lama tidak makan, ya ini tidak menyinggung siapapun ya, sebab saya tahu di sini ada penggemar bipang atau babi panggang atau sioba atau apapun namanya ya, saudara, tidak menyinggung siapapun. Tapi saya sudah lama sekali, lebih dari saya nggak tahu, mungkin ada kali kalau 20 tahun ya, saya tidak makan daging babi, saudara ya. Nah, karena saya tidak makan daging babi ya sekian lama, maka kalau saya ketemu dengan daging tersebut ya, maka tidak ada rasa kepingin, bahkan saya tambah, apalagi kalau lihat minyaknya itu, saya tambah, aduh, sulit sekali. Bagaimana mungkin orang bisa suka itu? Saya bingung. Kenapa? Karena memang appetite saya, nafsu makan sudah dikondisikan sekian lama.
Sehingga karena saya tidak pernah lagi makan, karena saya sendiri juga kurang begitu suka, lalu akhirnya saya tidak pernah ya kepingin untuk makan. Orang mau bilang apapun, seenak apapun, ya saya tidak pernah kepingin. Kenapa? Karena appetite saya, nafsu makan saya itu sudah dikondisikan, ya sudah dikelola, cultivated, ya sedemikian rupa sehingga akhirnya itu membentuk ya keinginan saya untuk makan, saudara. Ya. Nah, jadi kalau begitu ini kuncinya, ini penting sekali. Kuncinya di sini. Kalau begitu, ya mengubah diet sama dengan mengubah nafsu makan. Saudara, ya mengubah diet itu sama dengan mengubah nafsu makan. Nah, ini jangan salah mengerti ya. Seringkali orang dengar kata diet itu pikirannya untuk menurunkan berat badan dan sebagainya. Tapi diet ini bicara soal ya makanan yang masuk ke dalam mulut kita gitu. Ya, apa yang kita makan gitulah, ya. Nah, kalau kita rubah dalam kurun waktu tertentu secara konsisten, maka itu akan merubah nafsu makan saudara. Pasti itu, saya jamin, saudara ya. Saya ya sekarang ini apalagi ya setelah lalu ada masalah dengan jantung ya, juga saya dengar dari banyak teman-teman gitu. Ya, awalnya kalau waduh makannya pasti tidak karu-karuan gitu, apa saja disikat ya. Lalu kemudian kena serangan atau ada masalah dengan jantung, lalu kemudian merubah dietnya, ya makanannya itu dirubah. Ya, awalnya susah sekali, tapi ketika itu berhasil, ya dikondisikan sedemikian rupa, akhirnya itu akan membentuk nafsu makan. Ya, jadi yang dulunya suka yang lemak-lemak, setelah sekian lama makannya sayur, makanan-makanan yang berprotein, yang sehat, ya, yang rendah karbohidrat. Lalu kemudian melihat gitu sudah nggak kepingin. Kenapa? Karena dia sudah mengubah dietnya. Nah, sama dengan kehidupan kerohanian kita. Apa yang masuk itu pula yang akan menentukan rasa lapar dan haus dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kalau yang masuk adalah ajaran yang sehat, ya, khotbah-khotbah yang membangun, yang alkitabiah, maka saudara pasti nanti akan mencari makanan yang seperti itu. Selanjutnya, ya, selanjutnya pasti akan cari begitu. Dan saya tahu, ya, GPI Rock yang selama ini saya juga secara teratur juga ikut menyampaikan firman Tuhan. Saya tahu betul kerinduan Pak Sugiarto, Pak Andreas ya ingin menyajikan makanan yang sehat, bukan junk food. Karena kalau junk food yang diberi ya berkat-berkat terus ya, atau katakanlah pop psikologi ya yang pompa-pompa motivasional terus yang dikasih, maka nanti jemaat akan nyari itu gitu. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang eksidental, ini betul-betul dirancang memang seperti itu, bahwa gembala ya Bapak Ibu Saudara sekalian memang sengaja mau ya menginginkan bahwa jemaat akhirnya itu lapar dan haus akan kebenaran. Nah, itu sebabnya saya kira yang paling bijaksana kalau kemudian nasihat terakhirnya ya choose your diet carefully ya. Ya, pilih apa yang kamu makan. Kenapa? Karena apa yang kamu makan akan membentuk nafsu makanmu pada gilirannya. Kiranya Tuhan akan tolong kita ya. Pasti saya percaya kalau kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberi kepada kita kesanggupan melalui Roh-Nya yang kudus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama tutup di dalam doa firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk perkataan dari Tuhan Yesus sendiri yang saat ini kami renungkan mengenai lapar dan haus akan kebenaran. Bapa, kami seringkali lalai,
Kami banyak kali tidak peduli dengan apa yang masuk dalam kehidupan kami, sehingga tidak heran kalau rasa lapar dan haus itu seringkali kemudian semakin menguap saja dari kehidupan kami. Tapi kami berdoa, biarlah mulai dari sekarang, saat ini dan seterusnya, biar kami belajar ya Tuhan untuk terus mengarahkan diri kami kepada kebenaran, mengejarnya, menginginkannya, sehingga rasa lapar dan haus makin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Bapak, berkat-Mu untuk kami sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.